gimana sih ini? Kok nggak ada sinyal sih? Sudah waktunya ibadah. Hei Kak, kamu ngapain? Ini loh Kak. Ini sudah waktunya ibadah Eagle Kids. Tapi kamu masih main handphone aja? Justru itu Kak. Aku mau ikut ibadah tapi ini kok nggak ada sinyal sih? Oh gitu. Ya udah, pakai handphoneku aja. Kita sama-sama ibadah. Yuk sharing. Wah, thank you Kak. Wah, akhirnya aku bisa ikut ibadah nih. Nah, adik-adik di rumah juga sudah siap untuk ibadah belum? Pasti kalian udah pengen ikut ibadah ya, udah siap dari tadi ya? Iya dong, aku juga sudah tidak sabar nih. Karena ketika ikut ibadah, aku bisa lebih mengerti isi Alkitab yang luar biasa. Dan ketika memuji Tuhan, aku jadi happy. Yeay! Tapi Kak, sebelumnya itu kita mau sapa-sapa adik yang baru pertama kali datang nih. Nah, kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Welcome home. Wah, semangat ya Kak ya. Sekarang yuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke Kak. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan ibadah. Engkau yang urapi memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak, gimana kalau kita warm up dulu nih supaya tambah semangat lagi untuk mengikuti ibadah Eagle Kids hari ini? Betul banget Kak. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan menari bersama. Ya. Siap kan? Are you ready? Yes, I am ready. Yuk semuanya. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Yuk adik-adik ikutin gaya kakak ya. Yuk semangat, semangat. Bangkit berdiri senyum. Smile. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco, choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Chocolate. Choco, choco. Here we go. Mama, she said, roly poly. Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco, choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco, choco. Choco, choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco, choco. 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 Wah, semangat ya Kak ya. Benar banget Kak, aku tambah semangat lagi untuk memuji Tuhan. Betul banget. Wah, semuanya luar biasa. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Sekarang Oke, Kak. kita mainkan musik. Everybody come on, let's dance together. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place inside
bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in safest grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Come on, let's dance. Clap your hands. Are you ready? With the music, I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. With the music, I will praise you, dancing a bit of your love. By the power of your freedom, dancing a bit of your love. Hallelujah! Kids, God is good all the time. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. If you're walking
Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang hadir dan masuk ke dalam hati kami. Kau ajari kami Tuhan, kami buka hati kami. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku Roh Kudus. Aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oh Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik di rumah, senang sekali ketemu lagi dengan Kak Yeni. Walaupun kita via online ya, tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan, ayo sama-sama semuanya kita mau berdoa sama-sama dengan Kak Yeni. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun masih via online Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau tetap memberi kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, menerima berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami menangkap isi hati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Jadikan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang dia itu suka sekali cerita, ya, suka bercerita.
kalian kalau punya teman seperti temannya kayak ini gimana? Waktu kalau sekolah online, contohnya ya sekolah online, terus kalian lagi cerita nih sama gurunya, sama missnya, contohnya, Miss, aku kemarin sama papa dibawain mainan baru, terus tiba-tiba temannya kalian itu ya sama temannya kayak ini, terus dia bilang, Miss, aku juga kemarin dibawain sama papa mainan baru, Miss, keren, Miss, papaku beliin bagus, Miss, aku kemarin mainan sendiri di rumah. Ya, kalian gak jadi cerita. Terus Missnya ngomong lagi sama temen yang lain. Ya, contohnya tanya, wah, gimana kalian? Sudah makan hari ini? Makan apa? Teman kalian belum jawab ya. Ini yang satu ini langsung bilang, Miss, aku sudah makan, Miss. Aku tadi makan nasi goreng sama mie goreng. Miss, enak itu masakannya mamaku, enak. Loh, teman kalian yang ditanyain Missnya belum jawab, dia sudah cerita. Wah, kalau punya teman yang kayak gini, gimana? Menjengkelkan ya kak ya? Iya, dia semuanya mau cerita, dia semua mau ikut. Ya, pasti kalau punya teman yang seperti ini, banyak tidak disukai sama teman-teman yang lain. Karena anak seperti ini adalah anak yang egois. Karena apa? Dia mementingkan dirinya sendiri, semuanya tentang aku, semuanya tentang mainanku, milikku, apa-apa, me and me. Ya, semuanya tentang aku, all about me. Semua apa yang ada di sekitarnya, semua berhubungan dengan aku, me. Aku harus ikut, aku yang harus paling duluan, aku yang harus paling banyak, aku yang harus paling pinter. Me and me. Itu adalah anak yang egois. Wah, kita pasti tidak senang. Kita pasti tidak suka punya teman yang egois seperti itu. Benar kan? Ya, dan pastinya kalau gitu kita juga tidak mau menjadi anak yang egois. Karena kita tidak suka punya teman yang egois. Benar kan? Ya, nah hari ini kita mau dengar dulu satu cerita. Ada cerita dalam firman Tuhan tentang seseorang yang dia nggak egois. Kita akan belajar dari tokoh firman Tuhan yang satu ini. Siapa ya kak ya kira-kira? Mau tahu? Kita lihat drama berikut ini. Cerita ini diambil dari kitab Ester pasal 3-7. Ester adalah ratu Persia, istri dari Raja Ahasiweros. Raja tidak tahu bahwa Ester adalah seorang bangsa Yahudi. Ester mempunyai seorang ayah angkat bernama Mordekai. Haman, penasihat raja, baru saja menerima penghargaan. Semua orang berlutut dan sujud kepada Haman, kecuali Mordekai. Hal itu membuat Haman menjadi sangat marah. Dan ia berencana untuk membunuh, bukan saja Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi. Berani-beraninya Mordekai, orang Yahudi itu, tidak sujud menyembahku. Lihat saja, akan kubunuh dia. Bahkan akan kumusnahkan seluruh bangsanya. Tuanku Raja, ada satu bangsa yang sangat berbahaya. Karena mereka tidak mau tunduk pada hukum raja. Baiklah Tuanku Raja membuat sebuah surat untuk membinasakan bangsa ini. Baiklah, perlakukan bangsa itu seperti apa yang kau pandang baik. Terima kasih Tuanku Raja. Hamba akan menulis surat yang dimeteraikan dengan cincin ini kepada semua wakil raja dan pemimpin di setiap wilayah untuk memusnahkan bangsa ini secepatnya. Surat raja itu membuat kegemparan di kota Susan. Dan
terjadilah perkabungan yang besar di antara orang Yahudi. Mordekai yang mendengar kabar itu segera pergi ke pintu gerbang istana raja untuk memberitahu Ratu Ester. Ratu Ester, ini adalah surat dari Mordekai. Ia meminta Ratu Ester untuk menghadap raja dan membela bangsa Yahudi di hadapan raja. Semua orang tahu, jika aku harus menghadap raja tanpa dipanggil, maka aku pasti akan dihukum mati. Kecuali tuanku raja berkenan mengulurkan tongkatnya kepadaku. Mordekai juga berkata, mungkin untuk saat seperti inilah Ratu Ester diberikan jabatan ratu oleh Tuhan. Baiklah, beritahukan kepada seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa untukku selama 3 hari. Setelah itu, aku akan menghadap raja. Aku tidak bisa berdiam diri dan memikirkan diriku sendiri. Walaupun bertentangan dengan undang-undang, jikalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi aku harus bisa menyelamatkan nyawa bangsa Yahudi. Setelah 3 hari berpuasa, Ratu Ester memberanikan diri untuk menghadap raja. Ratuku Ester, apa permintaanmu? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Tuanku raja, bisakah kita makan bersama dengan Haman? Pengawal, bawa Haman kemari. Sekarang, apa permintaanmu, Ratu Ester? Bahkan setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Ya Raja, kiranya Raja memberikan nyawa hamba dan nyawa bangsa hamba. Karena ada orang yang ingin memusnahkan nyawa bangsa Yahudi, termasuk hambamu ini. Siapa yang berani-berani melakukan hal itu? Musuh itu adalah Haman, si orang jahat itu. Haman? Berani-beraninya kau! Pengawal, hukum mati dia! Ampun Tuanku Raja! Ampun Ratu Ester! Ampuni hamba! Ampuni hamba! Haman pun dihukum di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat ketidakegoisan Ratu Ester, maka seluruh bangsa Yahudi pun selamat. Kalian tadi sudah dengar kan cerita dramanya adalah tentang Ratu Ester. Kenapa Ratu Ester dikatakan ratu yang tidak egois? Karena sebenarnya dia bisa loh memilih untuk tidak menolong bangsanya. Dia bisa enak-enakan tinggal di istana yang indah, yang mewah. Dia tetap akan selamat kok ya. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap selamat. Tetapi Ester nggak jadi egois. Ketika dia mendengar bahwa bangsanya akan dibunuh oleh Haman, dia berdiri dan dia membela bangsanya. Dia berdoa, dia berpuasa dan datang kepada raja meminta supaya membatalkan perintah untuk membunuh bangsa Yahudi. Karena apa yang dilakukan oleh Ester, karena kepedulian Ester, ketidakegoisan Ester, maka satu bangsa Yahudi diselamatkan. Sampai hari ini ada bangsa Yahudi. Itu juga adalah karena apa? Karena Ratu Ester yang mau menolong. Yang dia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri asal dia selamat. Tetapi dia mementingkan orang-orang bahkan seluruh bangsa. Wow,
Luar biasa ya Ratu Esther. Siapa yang mau jadi seperti Ratu Esther? Wah, mau ya. Tapi bukan untuk mau menyelamatkan satu bangsa. Bukan sih ya. Tapi dari Ratu Esther ini kita belajar satu hal. Ketika kita peduli, ketika kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, maka ada orang-orang di sekitar kita yang diberkati dengan apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin hanya hal yang simpel, ya, hal yang sederhana. Tapi ketika kita melakukannya karena kita peduli kepada orang lain, maka orang itu akan diberkati. Sesuatu terjadi buat orang itu. Seperti yang dilakukan Esther, bisa mengubah satu bangsa, menyelamatkan satu bangsa. Gimana Kak caranya? Gak susah seperti Ratu Esther sih ya. Gak perlu yang terlalu sulit seperti Ratu Esther. Oh berpuasa, harus berdoa berpuasa. Enggak, untuk jadi orang yang tidak egois, gak susah kok. Kakak kasih 2 tips ya. 2 cara, ada banyak sih, ada banyak cara, tapi kakak kasih 2 aja untuk jadi anak yang tidak egois, anak yang peduli. Cara yang pertama adalah mau berbagi. Sebentar, kita mau baca 1 ayat dulu ya, di Filipi 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita mau buka sama-sama, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yang punya Alkitab, yang bisa buka sendiri, ayo dibuka. Kalian baca di rumah, kakak bacakan di sini. Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat. Kakak bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya kakak ulangin ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti ayat ini katakan apa? Menganggap orang lain itu lebih utama, mengutamakan orang lain. Ya, yang pertama tips yang pertama untuk jadi anak yang tidak egois adalah kita mau berbagi, kita mau share. Contohnya nih, kalau kita lagi mau main, terus ada HP-nya gantian nih sama Koko ya kan? Terus gimana? Mau rebutan? Aku duluan. Nah, ayat yang ketiga tadi katakan apa? Mengutamakan orang lain. Artinya apa? Ya udah, Koko dulu aja deh yang main, aku nanti. Mau berbagi mainannya dengan Koko ya. Ya udah Koko dulu ya yang main, nanti gantian ya, setelah Koko aku ya. Lebih mengutamakan orang lain. Setelah Kokonya main, baru kalian. Nah, atau contohnya lagi kalau kalian punya snack contohnya. Wah, ini snack kesukaanku Kak. Ya, tapi kok mama kasihnya cuma 1 ya. Terus gimana? Kokonya gak dapet. Oh, gak mau, ini kesukaanku. Hei, untuk jadi anak yang gak egois, yang pertama tadi apa? Mau berbagi. Keluarin snacknya, bagi, kasih ke saudaranya. Itu artinya kita jadi anak yang gak egois. Contohnya lagi, kalau punya mainan, kakak punya mainan ini, mainan favorit, main kesukaan. Ya, kalau temennya mau pinjem, kalau saudaranya mau main sama-sama, boleh nggak? Mungkin bukan hanya mainan atau barang-barang milik kalian yang kalian sukain. Gimana? Apakah kalian mau berbagi, main sama-sama, ataukah kalian ini punyaku, ini milikku? Nah, kalau yang namanya egois tadi kakak bilang apa? Aku punyaku, mi, semua punyaku. Tapi kalau yang namanya mau berbagi, kita gantian ya. Ini aku pinjemin, sudah tidak ada akunya lagi ya. Kita main sama-sama ya. Aku bagi ya. Gak ada punyaku untuk aku, gak ada lagi.
ketika kita mulai berbagi, coba kalau teman kalian terima snack dari kalian, pasti mereka seneng kan? Wah, senengnya dapat snack dari teman, seneng pasti karena dikasih sesuatu. Atau kalau main sama-sama, mereka pasti happy. Ketika kita melakukan sesuatu seperti Ratu Esther tadi, satu bangsa diberkati. Ketika kita mau peduli, hal yang sederhana aja, mau berbagi sama saudara, mau berbagi sama teman kalian, saudara kalian, pasti akan diberkati. Mengutamakan orang lain. Contohnya tadi yang kakak pertama tadi. Aku mau ngomong nih kak, aku mau cerita nih sama missnya nih. Tunggu dulu, sabar dulu ya. Sabar dulu, mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi tunggu temennya sudah cerita dulu, sudah selesai, baru kalian raise hand, angkat tangannya. Miss, aku juga mau cerita miss, aku juga tadi makan nasi goreng sama mie goreng buatan mamaku, enak. Ya boleh. Ya tapi nggak harus semua memperhatikan kita. Gurunya, missnya harus memperhatikan aku. Mama papa harus perhatiin aku terus. Jangan memperhatikan adik, baby. Yang namanya tidak egois itu adalah mau share perhatian mama sama adik. Perhatian mama papa sama koko juga. Mau berbagi. Mau jadi anak yang mau berbagi? Coba sama-sama katakan sama Kak Yeni ya. I will be unselfish just like Esther. Coba sekali lagi ya. I will be unselfish just like Esther. Ya, aku mau ndak egois seperti Ratu Esther. Terus yang kedua, apa Kak tipsnya untuk jadi anak yang tidak egois? Kalau yang tadi pertama adalah mau berbagi, mau share. Yang kedua adalah mau menolong. Kakak ada satu objek lesson nih, alat peraga ya. Kalau kalian mau pergi atau habis mandi, biasanya pakai apa? Pakai cermin kan? Ya. Nah, kakak juga bawa cermin ini. Tapi lihat cerminnya kakak kasih tulisan apa? Egois. Ini cermin. Kenapa? Kalau cermin ini ya untuk ngaca, gini lihat, wah ini rambutnya kakak kurang rapi nih ternyata, wah gitu. Jadi kelihatan. Tapi kalau kita melihat cermin terus, yang kita lihat itu apa di cermin? Yang kita lihat adalah diri kita sendiri lagi, benar kan ya? Kalau kita lihat cermin, loh itu aku, oh aku kurang bajunya kurang bagus. Ya, rambutnya kurang rapi. Oh, aku sudah cantik. Aku sudah bagus. Kalau kita melihat cermin, maka yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Karena itu ada yang perlu diganti. Kita gak pakai cermin. Ini cermin ini namanya egois. Kita mau ganti dengan bukan cermin, tapi ganti dengan apa ini ya? Kaca. Sama-sama kaca, tapi kalau yang tadi itu adalah cermin, yang ini adalah kaca. Apa bedanya? Kalau kaca ini, ya tembus pandang. Kalau kakak lihat ke depan ini bisa pakai kaca ini. Kaca ini namanya apa? Kaca peduli. Ya, kaca peduli, tidak egois. Kita nggak melihat dari cermin diri kita sendiri, tapi mulai melihat kaca, lihat ke depan. Lihat ke samping, ke kanan, ke kiri. Oh, itu ada temanku. Loh, temanku waktu ikut Zoom tadi kenapa ya? Kok sedih ya? Ada apa dia kok sedih? Kalian ambil HP, kalian chat. Hai Angel, tadi kamu ikut Zoom, kenapa kok diem aja? Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Wah, walaupun cuma ngechat ya, cuma kasih teks gitu, teman kalian pasti senang karena kalian mau peduli. Kalian mau memperhatikan yang ayat yang keempat tadi. Bukan hanya memperhatikan pakai cermin, memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga mulai memperhatikan kepentingan orang lain di sekitarnya kita. Mau pakai kaca, peduli. Ya, mungkin contohnya lagi waktu di CG, yang sudah ikut CG ya. Waktu ikut CG sama-sama, terus kalian tuh
kok ada temanku yang enggak datang ya, enggak ikut CG ya. Siapa mungkin namanya yang enggak datang? Matthew mungkin contohnya. Matthew kok enggak datang CG hari ini ya, kenapa ya? Oh, tadi kakak CG-nya bilang Matthew lagi sakit. Wah, Matthew lagi sakit ya. Aku mau doain Matthew. Ketika kita mau pakai kaca yang namanya peduli, maka kita tidak akan lihat diri kita sendiri. Hanya berdoa untuk Tuhan, jaga aku supaya sehat, tidak sakit. Tapi doa kita akan berbeda. Doa kita akan berdoa untuk orang lain. Kalian mulai berdoa, Tuhan berdoa buat Matthew yang tadi nggak ikut CG karena sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan supaya minggu depan Matthew bisa ikut CG sama-sama aku. Beda kan doanya? Doanya bukan cuma untuk diri sendiri kan, tapi sudah untuk orang lain. Kalian mau mulai menolong orang lain. Contohnya lagi kalau di rumah ada siapa? Ada papa contohnya. Ya, papa habis kerja capek nih. Bukannya kalian langsung, "Pak, ayo main, Pak." Gitu ya. "Ayo langsung main, Pak." Enggak gitu, tapi kalian mulai pakai kacanya. Kaca peduli. Aku mau peduli sama papa. Apa yang bisa aku tolong dari papa ya? Wah, papa itu bisa macam-macam, papa kuat. Papa enggak pernah minta tolong aku ya. Papa bisa ngerjain semuanya sendiri. Tapi pasti ada yang bisa aku tolong dari papa. Apa? Apa ya? Bikinin teh? Bisa? Kalau papanya suka teh, bikinin teh. Kak, gak bisa bikin teh. Belajar dulu sama mama, gak apa-apa. Ya, bikinin minum buat papa. Atau apa? Pijitin papa. Ya, dipijitin. Walau kak, apa namanya, tangannya kecil, it's okay. Kamu pijitin mungkin gak terlalu keras. Tapi papa pasti happy. Papa pasti senang sekali dengan apa yang kalian lakukan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, ketika kalian melakukannya, ketika kalian peduli dan mulai menolong, maka orang-orang di sekitar kalian akan diberkatin. Mungkin gak satu bangsa, tapi ada banyak orang yang akan senang, disenangkan, dan diberkati dengan apa yang kita lakukan. Amin. Ketika kita mulai peduli ya, gak egois ya, gak mementingkan diri sendiri, mau berbagi dan mau menolong orang lain, maka kita sudah menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Ketika kita mulai memperhatikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, berarti kita sudah menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka, di sekitar kita, dan mereka merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya mereka. Tahu enggak? Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak egois. Berkat apa itu, Kak? Yang pasti, ada satu ayat di dalam Yakobus mengatakan gini, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan banyak perbuatan jahat. Jadi kakak balik, kalau di situ adanya adalah peduli, memperhatikan orang lain, maka pasti yang ada adalah apa? Damai. Tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran. Benar kan? Ketika kamu mau share mainan sama Koko, gak akan terjadi rebutan, gak akan terjadi pertengkaran. Berkat bagi orang yang tidak egois, itu adalah ada kedamaian, ada ketentraman, tidak ada perseteruan, karena mendahulukan orang lain, karena memperhatikan kepentingan orang lain. Berkat apa lagi ya Kak ya? Ketika kita mau menolong, mau peduli sama orang lain, kita akan disukai loh sama orang. Kalian kan senang punya teman-teman yang care, yang peduli, yang mau sharing. Senang kan? Demikian juga. Kalau kita peduli, kita tidak egois, maka orang-orang juga akan senang dengan kita. Mereka akan suka berteman dengan kita. Bahkan yang lebih penting adalah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Bahkan Tuhan bisa memakai hidup kita seperti Ratu Esther. Dengan kepeduliannya, dengan ketidakegoisan Ratu Esther, Tuhan memakai Ratu Esther menyelamatkan satu bangsa yang besar. Tuhan juga bisa pakai kita. Tuhan juga bisa pakai kalian di rumah. Dengan hal-hal yang sederhana. Dengan sharing, dengan menolong, Tuhan bisa pakai. Bahkan
ketika kita melakukannya, buat orang yang tidak percaya contohnya, mungkin oma belum percaya, tapi ketika kita mau menolong oma, mendoakan oma contohnya, atau mau berbagi share makanan, menyediakan makanan buat oma, ketika oma melihat kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan, oma bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai setiap kita lewat kepedulian kita, lewat ketidakegoisan kita. Mau nggak jadi anak yang tidak egois? Mau? Ayo sama-sama katakan sama kakak ya. Katakan sama-sama big message-nya. I will be unselfish just like Esther. Sekali lagi ya, ulangin ya. I will be unselfish just like Esther. Ya, aku mau tidak egois seperti Ratu Esther. Semuanya kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan melalui apa yang kita lakukan, melalui ketidakegoisannya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Kakak juga mau angkat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan. Selama kami di rumah Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang tidak egois Tuhan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Jadi anak-anak yang mau berbagi dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua. Kami juga mau menolong Tuhan orang-orang di sekitar kami. Kami akan cari Tuhan apa yang bisa kami tolong, apa yang bisa kami bantu buat orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, kami mau pakai hal-hal yang kecil, yang sederhana untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memberkati hidupmu. Mulai hari ini hatimu akan dipenuhi dengan kasih, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mulai hari ini kau akan melihat orang-orang di sekitarmu dan kau tidak akan tahan untuk menolong, berbagi dengan mereka. Diberkati di dalam nama Yesus, menjadi orang-orang yang menyenangkan orang-orang di sekitar, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat-berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Hai semuanya, hari ini kan kita sudah belajar tentang Ratu Esther. So, kita akan sama-sama membuat activity mahkota Ratu Esther. Ya, caranya siapkan kertas origami warna-warni sebanyak 8 lembar, lalu kita akan melipatnya. Di sini ukuran yang kakak buat adalah 12 cm kali 12 cm. Ya, caranya lipat kertas origaminya seperti ini. Ingat ya, disiapkan 8 lembar warna-warni atau satu warna juga boleh. Ya, nih, dilipat lagi. Lalu ambil bagian ini ke tengah. Ambil bagian ini ke tengah lagi. Oke, kalau sudah jadi ini, kita lipat bagian bawah ke tengah. Ini cukup mudah sih, tapi ingat ya, adik-adik buatnya adalah sebanyak 8 lembar. Nih, lipat lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, siapkan 8 lembar ya. Nih kakak sudah siapin 8. Lalu caranya adalah, nah, ambil kertas warna apapun. Di sini kakak mau warna-warni. Lalu bisa dijajar seperti ini ya, dimasukkan. Warna lain dimasukkan ke warna sebelumnya. Lalu beri dengan isolasi. Ya, supaya apa? Supaya nggak lepas. Lanjutkan lagi. Nih. Lanjutkan lagi. Oke. Ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ya, jadi seperti ini ya, nih. Wow. Sudah seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan kaitkan ujung kanan dan ujung kiri. Kita akan kaitkan. Ingat, ini sebesar kepala adik-adik sendiri ya. Jadi kalau misalnya butuhnya lebih banyak lagi, boleh bikin lagi
ya. Nih, dilekatkan seperti ini, lalu ditempel dengan menggunakan isolasi supaya nggak lepas. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk menuliskan big message-nya di bagian tengah ya, unselfish. Oke, kalian bisa menggunakannya, memakainya, dan buat sebanyak-banyaknya. Oke, see you and God bless you. Kak Valen, ada yang bisa aku bantu enggak? Tumben Kak. Kenapa? Loh, tadi di firmannya kan tentang tidak egois. Seperti Ratu Esther tidak mementingkan diri sendiri. Wah, benar sekali Kak. Aku juga mau belajar untuk tidak egois dan mau menolong orang lain. Iya, ketika kita tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, kita akan memberkati banyak orang. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus pasti senang. I will be unselfish just like Esther. Katakan sama-sama lebih keras lagi ya. Oke. 1, 2, 3. I will be unselfish just like Esther. Nah, Kak, sekarang aku punya tebak-tebakan nih. Wah, tebak-tebakan apa Kak kali ini? Mau tahu nggak? Mau dong. Penasaran nggak? Banget. Jadi tebak-tebakannya itu, siapa nama ratu yang digantikan Ratu Esther? Siapa? Ayo, siapa? Adik-adik di rumah tahu nggak? Siapa ya? Kok susah pertanyaannya? Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu deh Kak, apa jawabannya? Ya udah, Kakak kasih tahu ya. Jadi jawabannya Ratu Wasti. Kalian bisa baca di Kitab Esther pasal 1. Oh, jawabannya Ratu Wasti. Oke. Nanti aku baca lagi Kitab Esther ya. Oh ya Kak, selama 3 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan tokoh Alkitab. Kakak ingat nggak minggu pertama siapa? Tahu dong, Nuh. Kemudian ada Daud. Tadi ada Esther. Kira-kira minggu depan siapa ya tokoh Alkitabnya? Kak? Penasaran kan? Penasaran banget. Adik-adik juga penasaran kan? Ajak teman-temanmu untuk mengikuti ibadah Eagle Kids minggu depan. Bye! Bye-bye!